Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya Dr. Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah kehidupan banyak sekali orang. Oleh karena buku ini membahas khusus tentang kehidupan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar sekalian, dalam beberapa menit ke depan kita akan kembali menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Jika saudara memiliki komentar dan pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Baiklah para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama-sama dengan narasumber Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Juga dengan beberapa sahabat saya, Pak Gerald Hutagalung. Shalom Pak Gerald. Shalom Dr. Grace. Ibu Feni Hutagalung. Shalom Dr. Grace. Dan Ibu Baby Mangowal. Shalom Bu Baby. Shalom Dr. Grace. Para pendengar sekalian, Dr. Alvin akan membahas kali ini bab yang ke-35 buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Diam, Tenanglah. Akan ada ringkasan yang akan disampaikan oleh narasumber Dr. Alvin, kemudian ada lagu spesial dan kami akan mendiskusikan bab yang ke-35 ini, kemudian akan ada kesimpulan dan diakhiri dengan doa. Kami persilakan Dr. Alvin. Baik, terima kasih. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mempelajari kehidupan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Injil Matius ayat yang ke-8, Matius pasal 8 ayat 23 sampai 34, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20, dan Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 39 yang telah diuraikan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman ini dalam babnya yang ke-35 dengan judul Diam, Tenanglah. Marilah kita berdoa untuk mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam pengenalan yang lebih dalam akan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa yang di surga, saat ini sebelum kami mempelajari akan kebenaran Tuhan melalui kehidupan Yesus, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran-Mu ini akan bertumbuh menjadi suatu benih yang subur dalam hidup kami, yang boleh berbuah, sehingga tabiat Yesus, tabiat yang rendah hati, sabar, lemah lembut, akan menjadi pengalaman yang indah dari masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bab yang ke-35 ini menceritakan kisah setelah Yesus mengajar orang banyak tentang berbagai hal, termasuk perumpamaannya yang pertama yang menggambarkan kerajaan Allah di tepi Danau Galilea itu. Sepanjang hari ia mengajar dan menyembuhkan, dan sampai petang orang banyak masih terus datang dan berkerumun. Dan setiap hari Yesus telah melayani begitu banyak orang, mengajar dan menyembuhkan mereka, sehingga Yesus hampir tidak sempat beristirahat dan makan sekalipun. Ditambah lagi dengan kritik yang kejam dan tafsiran yang keliru dari orang-orang Farisi yang terus-menerus mengejar Yesus, yang membuat pekerjaannya menjadi lebih sukar dan melelahkan. Dan sekarang Yesus sudah sangat letih, sehingga Yesus memutuskan untuk mencari tempat yang sunyi dan beristirahat, dengan memutuskan untuk menyeberangi Danau Galilea itu. Saudara-saudara, Yesus memilih pantai sebelah timur Genesaret, yang penduduknya lebih banyak orang-orang yang bukan Yahudi, yang menurut orang Yahudi mereka adalah orang kafir, sehingga relatif tempat itu lebih sepi, dan ini dipilih oleh Yesus untuk beristirahat. Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk pergi bersama-sama dengan dia ke sana. Dan banyak perahu penangkap ikan yang lain pun mengikuti Yesus, oleh karena mereka masih tetap ingin melihat dia
dan mendengarkan dia membagikan firman yang hidup itu. Pendengar yang budiman, akhirnya juru selamat karena letih dan lapar. Ketika perahu itu sudah berlayar, ia berbaring di buritan kapal itu. Dan tidak lama kemudian ia tertidur dengan nyenyak. Petang itu cuaca sangat menyenangkan dan danau tampak tenang sekali. Tetapi tiba-tiba awan gelap pun menutupi langit. Angin bertiup kencang dari celah gunung di pantai sebelah timur, dan badai keras akhirnya mengamuk di atas danau itu. Matahari telah terbenam. Kegelapan malam menutupi laut yang sedang bergelora itu. Ombak yang kencang memukul dengan keras, diikuti dengan tiupan angin yang kencang yang menghantam perahu murid-murid tersebut, dan akhirnya mengancam akan menenggelamkan perahu-perahu itu. Saudara-saudaraku, para penangkap ikan itu telah terbiasa hidup di danau ini, serta mereka telah mahir mengemudikan perahu. Tetapi pada saat itu, kekuatan dan ketangkasan mereka tidak ada artinya. Mereka tidak berdaya di tengah amukan badai yang sangat dahsyat ini. Akhirnya harapan mereka hancur ketika mereka melihat perahu mereka sudah penuh dengan air. Di tengah usaha yang gigih untuk menyelamatkan diri sendiri, mereka lupa bahwa Yesus ada di dalam perahu. Ketika usaha mereka itu akhirnya sia-sia untuk menyelamatkan perahunya dan hidup mereka, dan terbayang di hadapan mereka tinggallah kematian belaka, maka mereka akhirnya teringat kepada siapa yang telah memerintahkan mereka untuk menyeberangi danau itu. Saudara-saudaraku, hanya di dalam Yesuslah terdapat pengharapan mereka. Di dalam keadaan yang tidak berdaya serta putus asa ini, mereka berseru, "Guru, Guru!" Tetapi kegelapan menudungi Yesus dari penglihatan mereka. Suara mereka ditelan bunyi angin ribut itu, dan tidak ada jawaban yang mereka dengar. Akhirnya kebimbangan dan ketakutan menyerang hati mereka. Apakah Yesus melupakan mereka? Apakah Yesus yang telah mengalahkan setan dan berbagai penyakit serta maut sekalipun tidak dapat menolong murid-muridnya pada saat ini? Berulang-ulang kali mereka berseru, tetapi tidak ada jawaban selain lengkingan angin badai yang mereka dengar pada malam itu. Perahu mereka hampir tenggelam. Sebentar lagi rasanya mereka akan juga ditelan oleh air yang bergelora itu. Tetapi tiba-tiba kilat menembus kegelapan malam itu, dan mereka melihat Yesus sedang tertidur nyenyak di buritan perahu itu. Yesus tidur nyenyak, tidak terpengaruh oleh angin ribut yang sedang melanda mereka pada saat itu. Di dalam rasa keheranan dan putus asa, mereka berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bagaimanakah ia dapat tidur dengan tenang ketika mereka berada di dalam bahaya maut? Oh, saudaraku, teriak mereka membangunkan Yesus ketika sinar kilat menyinarinya. Mereka melihat damai surga di wajahnya. Hati mereka berpaling kepadanya seraya berseru, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belum pernah ada satu jiwa yang berseru kepada Tuhan dilalaikan oleh Juru Selamat. Ketika murid-murid itu mendayung dengan usaha yang terakhir, Yesus berdiri di tengah-tengah murid-muridnya. Sementara badai mengamuk, ombak memukul mereka dan kilatan sinar menerangi wajahnya, Yesus mengangkat tangannya, sebagaimana yang biasa dia lakukan untuk mendatangkan kemurahan kepada setiap orang, serta berseru kepada angin ribut itu, "Diam, tenanglah." Badai itu pun segera berhenti. Gulungan ombak itu pun berhenti. Kabut gelap itu berlalu. Bintang-bintang kemudian menyinarkan kembali cahayanya. Perahu itu mengapung di atas danau yang tenang. Kemudian Yesus menoleh kepada murid-muridnya serta bertanya dengan rasa sedih, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pendengar yang budiman, murid-murid itu terdiam. Perahu-perahu lain yang juga turut mengikuti Yesus juga dalam perjalanan pada malam hari itu mengalami bahaya yang sama dengan murid-murid yang ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi perintah Yesus yang telah meneduhkan badai itu, dan semua orang yang ada di dalam perahu itu melihat mujizat ini. Dan setelah semuanya teduh,
Ketika rasa takut pun hilang, orang-orang itu berkata satu dengan yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun bisa taat kepadanya? Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita, ketika Yesus dibangunkan untuk menghadapi angin ribut itu, ia benar-benar dalam keadaan damai. Tidak ada gambaran ketakutan di dalam wajahnya dan perkataan yang diungkapkannya, karena memang tidak ada ketakutan di dalam hatinya. Di dalam Yohanes 5 ayat 30, Yesus yang tidak bersandar kepada kekuasaannya sendiri ini, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi ia bergantung penuh hanya kepada kuasa Bapanya yang di surga. Di dalam iman ini, yaitu iman di dalam kasih dan penjagaan Allah Bapanya, sebagaimana Yesus bersandar oleh iman kepada penjagaan Bapanya yang di surga, demikian pula kita harus bersandar kepada penjagaan Juru Selamat kita itu, Yesus Kristus itu. Jika saja murid-murid ini tetap berharap kepadanya, mereka pasti akan mendapatkan damai sejahtera. Ketakutan mereka saat menghadapi bahaya menunjukkan kekurang percayaan mereka dalam usaha mereka untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka melupakan Yesus. Hanyalah pada waktu mereka berada dalam titik putus asa yang paling rendah dan tidak punya pengharapan lagi dan tidak ada daya lagi, barulah mereka teringat akan kuasa Yesus yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sering pengalaman murid-murid ini juga merupakan pengalaman kita juga, bukan? Jika badai pencobaan itu datang bertubi-tubi, jika kilat kesusahan itu hebat menyambar, serta gelombang kepahitan hidup kita memukul kita setiap hari, seringkali kita berjuang melawan badai itu sendirian. Kita berusaha mencari pendapat kita sendiri atau mencari pendapat orang lain. Kita mungkin berdoa, tapi hanya berdoa untuk Tuhan memenuhi segala keinginan kita agar jalan yang kita sudah pikirkan itu yang kita akan lalui. Kita lupa bahwa ada seorang juru selamat yang dapat menolong kita, yang akan menerobos segala kesulitan-kesulitan kita melalui jalannya, bukan jalan kita. Kita berharap kepada kekuatan kita sendiri, sampai akhirnya pengharapan kita itu lenyap dan kita hampir binasa. Tapi ketika kita putus asa, Roh Kudus senantiasa mendorong kita untuk mengingat kembali akan Yesus Juru Selamat kita itu. Meskipun kita mungkin melupakan Yesus pada saat ini, tapi jikalau kita memanggil Dia untuk menyelamatkan kita, percayalah saudara, percayalah, kita tidak akan meratap dengan sia-sia. Walaupun mungkin dengan sedih, Yesus menegur kekurang percayaan kita itu dan kurang ketergantungan kita kepadanya. Kita lebih banyak tergantung kepada diri kita sendiri. Tapi Ia tidak pernah akan gagal untuk memberikan pertolongan yang kita perlukan saat kita berseru kepada Tuhan untuk minta tolong. Di darat, di laut, ataupun di udara, jikalau kita mempunyai juru selamat di dalam hati kita, saudara-saudara, kita tidak perlu ada kekhawatiran. Iman yang hidup di dalam penebus akan menenangkan laut kehidupan kita, serta akan melepaskan kita dari mara bahaya di dalam cara yang menurut pengetahuannya adalah yang terbaik, bukan dengan apa yang kita pikirkan baik bagi saya. Pelajaran lain bagi kerohanian yang kita peroleh dalam pelajaran pada saat ini adalah kebenaran di dalam firman Tuhan yang kita bisa baca dalam Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang. Tidak ada damai lagi bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Saudaraku yang kekasih, dosa telah membinasakan kedamaian kita. Apabila diri kita ditaklukkan dan kita menyerahkan diri kepada dosa itu, kita tidak akan memperoleh rasa damai dan sentosa dalam hidup kita. Badai kehidupan akan terus menimpa kita. Tidak ada kuasa manusia yang dapat menguasai keangkuhan hawa nafsu hati kita. Kita pun tidak berdaya sama sekali, seperti halnya murid-murid pada malam hari itu. Tetapi Yesus yang telah mendiamkan danau Galilea, yang juga mengucapkan perkataan damai kepada setiap jiwa, jiwa saudara dan saya pada saat ini. Bagaimanapun besarnya topan kehidupan kita, bagaimanapun besarnya dosa kita sekalipun, bila mana kita berpaling kepada Yesus berseru, Tuhan selamatkan kami, maka saudara dan saya akan mendapatkan kelepasan itu.
Yesus yang murah hati akan memperdamaikan jiwa kita kepada Allah, akan menenangkan peperangan hawa nafsu manusia, dan hanya di dalam kasih-Nya lah hati kita beroleh damai dan tenang. Para pendengar yang budiman, kemurahan dan kasih Yesus yang menenangkan gelora Danau Galilea, yang menakutkan pada malam itu, ternyata juga telah menenangkan jiwa dari dua orang yang dirasuk setan, yang menjadi sangat ganas, sehingga tidak seorang pun berani melalui daerah di mana Yesus mendarat setelah ombak badai yang mereka alami pada malam hari itu. Pada saat subuh, Juru Selamat dan murid-muridnya tiba di pantai Gerasa, dan sinar matahari mulai menyentuh permukaan danau dan daratan sebagai ucapan damai. Tetapi kedatangan mereka, Yesus dan murid-muridnya ini, disambut oleh dua orang yang kerasukan setan, yang terlihat dengan pemandangan yang sangat dahsyat, yang melebihi amukan badai topan pada malam hari yang baru mereka alami tadi. Dari tempat persembunyian di antara pekuburan itu, dua orang gila yang dirasuk setan menyerang mereka seolah-olah hendak membinasakan mereka. Di tubuh mereka bergantunglah berbagai rantai yang telah mereka putuskan dan melepaskan diri mereka dari tahanan itu. Tubuh mereka yang telah luka-luka mencucurkan darah karena mereka telah mengiris-irisnya dengan batu-batu yang tajam. Mata mereka yang jalang dan tajam menakutkan seperti menusuk mata daripada murid-murid yang datang pada waktu itu. Murid-murid lari meninggalkan Yesus, lari ke perahu mereka. Tapi ketika mereka di perahu, mereka tidak melihat, di manakah Yesus yang tadi bersama-sama kita? Mereka memalingkan kembali pandangan mereka. Mereka melihat Yesus ada bersama-sama dengan kedua orang yang dirasuk setan itu. Dan akhirnya peristiwa Yesus menenangkan jiwa yang dirasuk setan pun. Yesus menyembuhkan mereka, mengusir setan-setan itu. Dan akhirnya jiwa yang dirasuk setan ini, yang binasa untuk selama-lamanya tadinya, bila mana mereka terus masih berpegang pada setan, jiwa ini akhirnya diselamatkan untuk kehidupan yang kekal. Biarlah saudara dan saya, badai kehidupan yang melanda kita, mungkin kita saja banyak dosa yang telah merasuki hidup kita, pilihan-pilihan kita yang salah, nafsu-nafsu jasmani kita yang telah menguasai kita. Bersama Yesus, itu akan dihilangkan, dan damai sejahtera akan menjadi bagian saudara dan saya pada saat ini, bila kita datang kepadanya dengan hati yang murni. Di dalam nama Yesus saya bawakan firman ini. Amin. Terima kasih Dr. Alvin untuk pembahasannya yang sangat menguatkan. Para pendengar sekalian, akibat dosa, kedamaian hati akan sirna, gelombang kejahatan akan semakin menenggelamkan kita. Tetapi tidak ada gelombang di dalam kehidupan kita yang tidak dapat ditenangkan oleh Yesus. Mari jangan lewatkan kesempatan untuk mengalami mujizat, dilepaskan dan diberi damai sejahtera oleh Yesus melalui mempelajari kehidupan di sekitar Yesus, Sang Juru Selamat yang berbelas kasihan itu, bersama kami Advent Vision Media Ministry. Kami berharap agar pendengar terus bergabung bersama kami dalam pembahasan Buku Kerinduan Segala Zaman, kali ini bab yang ke-35. Bila mana ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk didoakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Oke, baik Dr. Alvin, Pak Gerald dan Ibu Feni, Ibu Baby, kita akan masuk ke diskusi. Di bab yang ke-35 ini ada dua cerita yang sesungguhnya temanya bagi saya sama, bahwa Yesus menenangkan gelora, ganasnya gelombang. Kalau yang pertama ganasnya gelombang di Danau Galilea, dan yang kedua ganasnya kejahatan yang merusak dua orang di Gerasa. Kira-kira seperti itu. Pak Gerald, silakan mau mulai pertanyaannya. Ya, terima kasih Dr. Grace. Kedua kisah ini, kalau kita melihat di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari ini sangat terasa ya. Iya. Kita sering sekali sebenarnya melihat orang lain mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Bahkan diri kita sendiri mendapat banyak mujizat. Kita mendapat pekerjaan yang baik, kita mendapatkan satu usaha yang baik, semua berasal dari Tuhan. Tetapi seringkali kita lupa bahwa
itu sebenarnya sungguhnya berasal daripada Tuhan. Pada saat-saat kita mendapatkan pencobaan, seringkali kita mengandalkan semua kekuatan diri kita sendiri. Ya. Dan seakan-akan sebenarnya juga di dalam pekerjaan kita, mungkin memang kita sering hanya mengandalkan diri kita sendiri barangkali. Dan baru terasa waktu pencobaan, kita pun masih mengandalkan diri kita sendiri kan, seperti kisah tadi. Dan pada saat sudah putus asa baru kita mengingat Yesus. Betul. Kita mengingat Tuhan dan baru ke sana. Ini pelajaran yang menurut saya sangat dekat sekali dan sering terjadi ke dalam kita. Itu pola manusia pada Iya, umumnya ya. iya. Pertama dia mengandalkan diri, ketika udah nggak bisa apa-apa, baru dia berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan, seperti murid-murid yang kita lihat. Mungkin lebih bagus bukan pada saat kita putus asa baru kita mengingat Yesus. Nah itu dia. Para pendengar sekalian, kami percaya saudara masih terus bergabung dengan kami. Dan kami sudah mengakhiri diskusi pada bab yang ke-35 dengan judul Diam Tenanglah. Terima kasih Dr. Alvin, terima kasih Pak Gerald dan Ibu, Pak Michael dan Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keperluan manusia yang terbesar adalah kehadiran Yesus di dalam hati melalui pekerjaan Roh Kudus. Kami berharap para pendengar mendapatkan berkat melalui pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman. Teruslah bergabung bersama kami Advent Vision Media Ministry. Bila ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. baiklah para pendengar yang dikasihi Tuhan, mengakhiri pertemuan kita kali ini, Dr. Alvin akan memberikan kesimpulan untuk bab ke-35. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita, setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita memiliki beban yang paling berat adalah beban dosa, yang akan datang menimpa kita seperti badai yang akan membinasakan kita. Tapi pandanglah kepada Yesus. Kita akan memperoleh kedamaian dan ketenangan. Artinya kita diangkat melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Kita dibawa dari segala jalan dosa kita, disucikan, dan kita memperoleh damai sejahtera. Seperti dua orang yang kerasukan setan tadi, yang jiwanya betul-betul akan dihancurkan untuk dibinasakan. Tapi bila mana Yesus ada di depan kita, Dia yang akan mampu mengusir setan-setan itu keluar dari diri kita. Inilah yang akan diperbuat oleh setiap orang yang hatinya telah dijamah dan diubahkan oleh anugerah Allah. Saudara dan saya akan menjadi saksi-saksi bagi Yesus. Kita harus memberitakan apa yang kita telah ketahui melalui firman-Nya. Kita harus akan datang kepada doa yang sungguh-sungguh dengan bergantung kepadanya, dengan berseru kepadanya. Dan jika kita mengikuti Yesus langkah demi langkah, saudara-saudara, kita akan mempunyai sesuatu yang benar untuk diceritakan. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kehidupan kita. Kita akan dapat menceritakan kepada generasi-generasi selanjutnya, kepada sahabat-sahabat kita, bagaimana kita telah menguji janjinya. Dan ternyata janji Tuhan itu benar adanya. Kita dapat menjadi saksi terhadap apa yang telah kita ketahui tentang anugerah Kristus. Inilah saksi yang dituntut oleh Tuhan. Dan oleh kekuatannya, kita boleh mengalahkan dosa, mengalahkan si jahat setan itu. Sehingga setan akan jauh lari dari kehidupan kita. Walaupun dunia berusaha membinasakan kita, tapi kehidupan yang kekal, hidup selama-lamanya, tubuh yang fana diubahkan, akan menjadi pengalaman kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu telah menuntun kami kepada tabiat Yesus, tabiat yang agung, tabiat yang membenci dosa tapi mencintai orang berdosa. Tabiat yang merelakan hidupnya untuk berkorban bagi kami. Tabiat yang melayani bukan untuk dilayani. Terima kasih Tuhan. Biarlah tabiat-Mu yang sempurna ini akan menjadi pengalaman kami semua, para pendengar dimanapun Anda berada, dan kami ada di tempat ini. Biarlah kuasa yang indah ini akan mempersatukan hati kita semua sampai Maranatha, Yesus datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kami berdoa semoga saudara sudah diberkati dengan pembahasan pada kali ini, dan kami rindu untuk bertemu kembali bersama saudara pada pembahasan buku kerinduan segala zaman bab selanjutnya, bab ke-36 dengan judul Jamahan Iman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Yesus mau datang segera. Angkat nafiri dan bunyikan. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.